yang terlibat langsung di lapangan misalkan soal pemagaran laut bukan Antoni Salim, iya, bukan Aguan, iya, tetapi Eng Chun atau Gojali, Ali Hanafi Lijaya, kemudian Mandor Mehmet ini adalah orang-orang yang bekerja untuk dan atas kepentingan proyek Big 2 punya Aguan dan Antoni Salim. Jadi kepada Antoni Salim, saya himbau kepada saudara untuk segera hangout dari bisnis ini dan saya pastikan bisa berhenti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya menghimbau kepada segenap rakyat Banten, juga seluruh rakyat Indonesia, bahwa perjuangan ini tidak mungkin bisa berhasil hanya dilakukan oleh kami ya, hanya dilakukan oleh Bang Marwan Batubara, hanya dilakukan oleh Bang Samsir, hanya dilakukan oleh Pak Jenderal Purnawirawan Sunarko dan yang lainnya. Tidak, tapi ini butuh kebersamaan seluruh rakyat bersinergi dalam levelnya masing-masing untuk menyuarakan kebenaran. Kezaliman itu bisa menang bukan karena kuatnya kezaliman, tapi karena diamnya orang-orang yang benar. Nah, saya harapkan terutama yang menjadi korban untuk speak up ya, segera menyampaikan kepada publik melalui video tentang kezaliman itu, tentang tanahnya yang dirampas, tentang harga yang murah, tentang tanah yang belum dibayar, tentang laut yang dipagari, tentang sungai yang diuruk, dan berbagai dokumentasi lainnya, karena itu juga nanti akan jadi bahan pembuktian kami di pengadilan. Yang kedua, betul ini ansih bisnis, tapi bisnis ini benar-benar mengumpulkan cuan besar dari keringat dan penderitaan rakyat. Dan kami sudah tegaskan berulang kali bahwa cuan besar itu bukan hanya untuk Aguan, tapi juga untuk Antoni Salim. 89,2% saham dari PT PANI itu dikuasai oleh patungan usaha dari Aguan dan Antoni Salim. Jadi spesifik saya ingatkan kepada Antoni Salim, sebenarnya kalau saudara Antoni Salim hang up, keluar dari sudah pasti Aguan kolaps. Karena komposisi permodalan Aguan jauh lebih kecil ketimbang Antoni Salim. Dan sebenarnya Antoni Salim bisa berkiprah bagi bangsa dan negara dengan bisnis-bisnisnya yang memang memberikan manfaat bagi segenap rakyat. Misalkan Indofood ya, bisnis menyediakan pangan, menyediakan fasilitas dan sebagainya. Tidak perlu terlibat dengan bisnis-bisnis hitam yang merampas tanah rakyat yang memang cuannya besar sekali. Kalau Anda masih berlindung bahwa Anda tidak terlibat langsung, memang tidak terlibat langsung di lapangan. Yang terlibat langsung di lapangan misalkan soal pemagaran laut bukan Antoni Salim, iya, bukan Aguan, iya, tetapi Eng Chun atau Gojali, Ali Hanafi Lijaya, kemudian Mandor Mehmet ini adalah orang-orang yang bekerja untuk dan atas kepentingan proyek Big 2 punya Aguan dan Antoni Salim. Jadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Aguan. Kalau Aguan mengakui ada mafia tanah di bawah, dan hari ini pun mengakui misalnya ada masalah dalam proses pembebasan lahan, jadi keduanya baik Aguan ataupun Antoni Salim tidak bisa cuci tangan dengan menyatakan itu kesalahan ada di bawah. Karena pada akhirnya tanah ini menjadi asas produksi bagi industri properti yang dikelola oleh Pantai Indah Kapuk 2. Nah, saya menyebut bahwa kejahatan terhadap perampasan tanah ini bersifat TSM, meminjam istilah yang umum digunakan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Terstruktur karena melibatkan banyak pejabat-pejabat, dari pejabat desa, pejabat di kecamatan, pejabat di BPN, pejabat di Pemda, bahkan sampai kementerian dan lembaga. Karena modus operandinya adalah dengan merampas menggunakan sarana hukum, yakni menerbitkan sertifikat-sertifikat untuk merampas tanah rakyat atau ditempatkan di laut dan pantai yang kemudian diklaim menjadi milik mereka. Jadi pemagaran laut adalah prakondisi untuk menguasai secara de facto tanah-tanah itu untuk industri properti mereka, di mana secara de jure-nya tanah-tanah itu sudah dikuasai oleh mereka. Sistematis, karena proses perampasannya tidak hanya di bibir pantai atau tidak hanya di laut, tidak hanya di darat, tetapi seluruh wilayah yang sudah masuk peta tapak pengembangan bisnis mereka itu dirampas. Ya, ada tanah rakyat yang umumnya di daratan dan sebagian di dekat pantai. Ada tanah negara, mayoritasnya di pantai dan di laut, termasuk di sungai-sungai yang diuruk dan jalan dan segala fasilitas publik yang pengelolaannya oleh negara. Dan ini semua adalah tindakan yang sangat tersistematis dan terakhir masif. Ini tidak hanya terjadi di satu RT, tidak hanya terjadi di satu RW, tidak hanya terjadi di satu desa, bahkan terjadi di 9 kecamatan atau 10 kecamatan, bahkan terjadi di 1 hingga 2 kabupaten di Provinsi Banten, yakni Kabupaten Tangerang sampai ke Kabupaten Serang, di mana ada 1 kecamatan, yakni Kecamatan Tanara yang terdampak proyek penindasan, proyek perampasan tanah rakyat. Jadi kepada Antoni Salim, saya himbau kepada saudara untuk segera hangout dari bisnis ini dan saya pastikan bisa berhenti. Tetapi kalau bisnis ini tetap jalan, berarti Anda pasang badan. Berarti Anda punya andil terhadap penderitaan perampasan tanah rakyat yang terjadi di Republik ini. Dan terakhir, kepada negara. Sebenarnya
tidak perlu lagi kami-kami ini bersuara. Karena memang fungsi, tugas, dan tanggung jawab untuk melayani, melindungi rakyat itu ada pada negara. Nunggu berapa lama lagi? Pemerintah. Nunggu argumentasi apa lagi pemerintah untuk bertindak? Nunggu penderitaan yang macam apa lagi sampai keluar keputusan untuk membatalkan status PSN dan segera menghentikan proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim ini? Saya tanya itu. Apakah menunggu banyak rakyat yang menderita lagi atau banyak rakyat yang celaka lagi gara-gara kendaraan proyek PIK 2 yang sudah memakan korban hingga jiwa? Atau menunggu pemagaran laut itu bukan hanya 30 km tapi menunggu seluruh bibir pantai di wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia dipagari dan berubah menjadi negara kesatuan Republik Aguan? Apa menunggu begitu? Kalau sudah itu yang ditunggu, maka sekali lagi ini benar-benar apa yang disampaikan oleh Pak Suryapto, benar-benar ini terjadi ya, kejahatan korporasi dan negara yang bersimbiosis atau yang disebut dengan SCC ya, State Corporate Crime gitu ya. State Corporate Crime. Karena apa? Ini ada pembiaran bahkan difasilitasi oleh negara. Negara yang dimaksud adalah pemerintahnya. Sementara negaranya itu sendiri sebenarnya konstitusinya tidak memberikan 1 inci pun peluang atau celah bagi pemerintah untuk melayani oligarki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.